Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel YouTube Guru Online. Baik, kali ini kita akan belajar bersama tentang pedagogik, yaitu teknologi media pembelajaran. Yang belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu supaya tidak ketinggalan materi-materi selanjutnya yang akan diposting oleh Guru Online. Baik, kita masuk ke soal yang pertama. Guru harus mampu memanfaatkan teknologi digital yang ada untuk mendesain pembelajaran kreatif yang memampukan siswa aktif dan berpikir kritis. Dari pernyataan tersebut, maka guru harus berperan sebagai A. Motivator, B. Evaluator, C. Dinamisator, D. Kolaborator, atau E. Fasilitator. Oke, akan kita bahas satu persatu pengertian dari motivator, evaluator, dinamisator, kolaborator, dan fasilitator. Motivator adalah orang yang memiliki profesi atau pencaharian dari memberikan motivasi kepada orang lain. Pemberian motivasi ini biasanya melalui pelatihan, tetapi bisa juga melalui mentor, pembelajaran maupun konseling. Sedangkan evaluator adalah kegiatan yang dilakukan berkenaan dengan proses untuk menentukan nilai dari suatu hal, atau biasa disebut orang mengevaluasi. Lalu dinamisator adalah orang yang berusaha untuk membuat orang lain bergerak ke arah lebih baik. Dan kolaborator adalah orang yang menekankan sebuah kerjasama. Dan fasilitator adalah seseorang yang membantu sekelompok orang memahami tujuan bersama mereka dan membantu mereka membuat rencana guna mencapai tujuan tersebut tanpa mengambil posisi tertentu dalam diskusi. Oke, jadi jawabannya yang betul adalah fasilitator. Karena seorang guru apabila menjadi fasilitator, dia tidak mengambil posisi apapun dari diskusi, jadi hanya mengarahkan dan membantu anak-anak diskusi untuk memahami tujuan bersama dan membuat rencana-rencananya guna mencapai tujuan, tapi tidak ikut sama sekali dalam mengambil posisi di diskusi tersebut. Jadi betul-betul hanya siswa yang aktif dan kritis di dalam diskusi tersebut. Oke, kita masuk ke soal yang kedua. Ilustrasi dari pesatnya penggunaan media dan teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari pada abad 21 ditandai dengan titik-titik. A. Interpersonal skill peserta didik mulai nampak dalam kehidupan sehari-hari. B. Peningkatan penggunaan media sosial oleh peserta didik untuk melakukan interaksi sosial. C. Keterampilan motorik peserta didik cenderung mulai meningkat. Atau D. Semakin merosotnya nilai-nilai karakter peserta didik dalam kehidupan sehari-hari. Atau E. Hasil belajar siswa yang mulai meningkat sekaligus pencapaian siswa terhadap prestasi yang semakin banyak. Oke, kita bahas. Kalau yang A, interpersonal skill adalah kemampuan atau keterampilan yang dimiliki seseorang untuk mengenali, menghadapi, dan berinteraksi dengan orang lain, baik individu maupun masyarakat. Interpersonal skill lebih terkait dengan kemampuan psikologi atau kemampuan memahami perasaan orang lain. Jadi tidak ada hubungannya dengan penggunaan media dan teknologi digital. Jadi sudah jelas bukan A ya. Sedangkan kalau yang C, kemampuan motorik itu adalah kemampuan yang berhubungan dengan gerak atau keaktifan seseorang peserta didik. Itu bukan. Kalau yang D, apalagi semakin merosotnya nilai-nilai karakter peserta didik tidak dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan ini adalah ilustrasi dari pesatnya penggunaan media dan teknologi, jadi nggak pas juga. Kalau yang E, hasil belajar siswa yang mulai meningkat sekaligus pencapaian siswa terhadap prestasi yang semakin banyak, di sini tidak dikaitkan dengan media dan teknologi.
Jadi jawaban yang paling pas itu adalah B, peningkatan penggunaan media sosial oleh peserta didik untuk melakukan interaksi sosial. Jadi ada di situ kata kuncinya adalah penggunaan media sosial. Jadi ada hubungannya dengan soal, yaitu penggunaan media dan teknologi digital. Maka jawaban yang pas adalah B. Oke, kita masuk ke soal yang nomor 3. Berikut yang bukan situs media interaktif berbasis web dan media sosial yang dapat dimanfaatkan guru sebagai sarana belajar dan komunitas belajar di seluruh dunia adalah A. Wiki, B. Blog, C. Web, D. Podcast, atau E. ProQuest. Oke, ini yang yang perlu digarisbawahi adalah yang bukan situs ya, yang bukan situs media interaktif yang bisa dijadikan sebagai sarana belajar atau sumber belajar yang bisa dimanfaatkan guru apa nih gitu. Yang bukan. Oke, kita bahas. Oke, jawabannya adalah A ya, tapi kita harus tahu dulu apa itu wiki, blog, situs web, podcast, maupun ProQuest. Oke, kalau wiki itu adalah sebuah situs web atau koleksi dokumen hiperteks lainnya yang memperbolehkan penggunanya menambah atau menyunting atau mengedit isi situs gitu. Jadi setiap penggunanya yang membuka wiki itu diperbolehkan untuk menambah atau menyunting isi situs gitu. Jadi semua orang bebas mau mengedit isi situs gitu. Kalau yang blog itu merupakan singkatan dari web blog, adalah bentuk aplikasi web yang berbentuk tulisan-tulisan pada sebuah halaman web. Kalau situs web adalah sekumpulan halaman web yang berisikan kumpulan informasi yang disediakan secara perorangan, kelompok, ataupun organisasi. Dan podcast adalah serangkaian berkas media digital yang diterbitkan sewaktu-waktu dan sering diunduh melalui aplikasi web. Sedangkan ProQuest adalah perusahaan konten digital dan teknologi global asal Ann Arbor, Michigan, yang didirikan tahun 1938 dengan nama University Microfilm. Jadi ProQuest menyediakan solusi aplikasi dan produk perpustakaan. Oke ya. Jadi di sini yang bisa dimanfaatkan guru itu adalah blog, situs web, podcast maupun ProQuest. Dan yang tidak bisa digunakan sebagai sarana belajar itu adalah wiki gitu kan, karena informasinya bisa saja sewaktu-waktu berubah karena setiap pengguna boleh menambah maupun menyunting isi situs. Oke ya, jadi yang tidak bisa digunakan atau yang gak pas digunakan sebagai sarana belajar adalah wiki. Sedangkan blog, situs web, podcast maupun ProQuest itu bisa digunakan sebagai sarana belajar. Oke, kita masuk ke soal nomor 4. Di abad ke-21, guru dapat mengarahkan pembelajaran lebih banyak pada diskusi, memecahkan masalah, hingga melakukan proyek yang merangsang siswa untuk A. Update, B. Bertindak manual, C. Berpikir kritis, atau D. Menyimak, dan E. Berpikir logis. Oke, apa jawabannya? Jawabannya adalah C. Berpikir kritis. Jadi di abad ke-21 ini semua pembelajaran, diskusi, memecahkan masalah hingga melakukan proyek itu diusahakan untuk merangsang siswa supaya berpikir kritis. Kalau berpikir logis itu berpikir secara logis atau secara nyata. Tapi kalau berpikir kritis itu tidak mau menerima hal itu langsung diterima begitu saja gitu. Tapi dia masih memikirkan, oh kok bisa begini ya, kok bisa begini ya. Jadi lebih kritis dia, lebih mengajak berpikir lebih seperti itu.
Lalu kita masuk ke soal nomor 5. Dengan kehadiran e-learning, guru abad 21 dituntut untuk kreatif dan inovatif dalam memanfaatkan media baru atau new media. Oleh karena itu, guru perlu mempunyai kompetensi untuk menerapkan A. Multimedia, B. Multi-learner, C. Multi-interdisipliner, atau D. Multidisipliner, atau E. Multitasking. Oke. Dituntut untuk kreatif dan inovatif dalam memanfaatkan media baru. Jadi, seorang guru harus memiliki kompetensi untuk menerapkan apa? Kalau kompetensi untuk menerapkan media, itu namanya adalah kompetensi untuk menerapkan multimedia. Jadi harus bisa memiliki pengetahuan atau kompetensi tentang banyak media. Oke. Terima kasih bagi yang sudah belajar bersama tentang SKB pedagogik. Dan yang belum subscribe, silahkan subscribe di channel YouTube ini supaya tidak ketinggalan materi-materi selanjutnya. Oke, terima kasih.